Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabarnya? Senang sekali bisa berjumpa melalui program Sapaan Gembala. Sebelum kita bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari bersama kita berdoa. Kami sangat rindu dan haus akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan biarlah kebenaran-Mu menerangi langkah kehidupan kami dan menjadi pedoman untuk setiap kami di dalam bertindak dan bertutur kata. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Terima kasih Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, pembacaan leksionari kita pada hari ini diambil dari Roma pasal 13, ayat yang pertama sampai yang ketujuh. Roma pasal 13 ayat 1 sampai 7 saya akan membacakan khusus di bagian Roma 13 ayat 4 ya. Untuk keseluruhan pembacaan perikop Bapak Ibu Saudara bisa membaca di tempat masing-masing. Saya akan membaca Roma 13 ayatnya yang keempat. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara, kalau kita lihat perikop Roma 13 ayat 1 sampai 7 secara keseluruhan, kita bisa membaca bahwa judul perikop ini adalah kepatuhan kepada pemerintah. Nah, dari perikopnya harusnya kita bisa tahu ya arahnya kemana. Bahwa di sini Rasul Paulus menasihatkan kepada jemaat di Roma supaya mereka menaati pemerintah. Kenapa? Sebab tertulis di dalam ayat 4, kalau pemerintah itu adalah hamba Allah. Mereka adalah hamba Allah yang diutus untuk mengerjakan segala sesuatu bagi kebaikan masyarakat. Dan tentunya juga mereka dipanggil untuk menegakkan hukum dan keadilan. Karena itu kalau ada orang yang berbuat jahat, ya tentu akan ada konsekuensi yang harus ditanggung berdasarkan dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Nah, satu prinsip penting yang dapat kita pelajari saudara di sini, pemerintah itu adalah hamba Allah, bukan wakil Allah. Kenapa ini penting? Karena tidak jarang ada orang-orang yang berkecimpung di pemerintahan yang mengklaim diri mereka tuh sebagai wakil Allah. Jadi mereka merasa harus dituruti kami karena kami ini wakil Allah. Tapi hidupnya sangat jauh melenceng dari kehendak Allah. Makanya gak heran kan saudara, kita masih melihat banyak kasus korupsi, penganiayaan, kejahatan amoral yang terjadi di negeri kita. Dan itu justru dilakukan oleh para pejabat atau keluarga dari para pejabat. Nah, itulah kenapa saudara, setiap kita dan juga tentunya orang-orang yang ada di dalam pemerintahan harus sadar betul kalau mereka itu adalah hamba Allah. Hamba Allah itu punya konsekuensi. Konsekuensinya itu apa? Ya harus tunduk pada hukum dan kehendak Allah, bukan pada kepentingan pribadi mereka. Dan kalau pemerintah itu taat pada kehendak Allah, mereka betul-betul menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai hamba Allah, maka pasti segala sesuatu yang dilakukan itu akan berdampak baik dan kita diundang untuk tunduk kepada mereka. Nah, tapi memang kita
nggak bisa menutup mata ya saudara. Karena situasi di bangsa kita saat ini, ya masih ada kan banyak orang yang menyalahgunakan jabatan dan kedudukan. Lantas apa yang bisa kita lakukan saudara? Yang pertama, kita patut untuk terus-menerus mendoakan bangsa dan negara kita, khususnya pemerintah, orang-orang di dalamnya, supaya apa? Supaya mereka tidak tergoda untuk melakukan penyalahgunaan kekuasaan. Dan kalaupun ada yang sudah jatuh ke dalam dosa itu, mereka bisa bertobat, mereka bisa kembali ke jalan yang benar. Jadi kalau di doa syafaat dalam persekutuan atau ibadah, kita tuh selalu mendoakan bangsa dan negara. Itu bukan hanya sekedar formalitas saudara, tapi menjadi tanggung jawab kita sebagai orang Kristen untuk apa? Bahwa Tuhan menempatkan kita di Indonesia supaya kita juga bisa terus menjadi pendoa, khususnya buat orang-orang yang ada di dalam pemerintahan, supaya mereka menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai hamba Allah. Itu yang pertama. Yang kedua saudara, situasi pemerintahan yang masih jauh dari sempurna, ini justru menjadi panggilan buat kita. Kita sebagai anak-anak Allah untuk berpartisipasi di dalam dunia pemerintahan. Barangkali ada yang dipanggil untuk berkecimpung secara langsung dalam pemerintahan. Tapi satu hal yang pasti saudara, kita bisa terlibat aktif ya di dalam politik melalui apa? Ingat, sebentar lagi tahun 2024 kita akan sama-sama mengikuti pemilihan umum. Kita akan menggunakan hak kita, suara kita untuk menentukan siapa pemimpin yang layak ada di pemerintahan. Nah, maka hendaklah kita semua bisa menggunakan hak ini dengan baik. Carilah informasi sebanyak-banyaknya tentang para calon agar kita tidak salah dalam memilih. Ini satu hal yang bisa kita lakukan saudara, supaya Indonesia bisa punya pemimpin yang adalah para hamba Allah. Nah, dengan demikian saudara, jangan putus untuk mendoakan bangsa dan pemerintahan kita. Taatilah segala kebijakan dan peraturan yang memang dipandang baik. Dan lakukanlah juga apa yang menjadi hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini, secara khusus kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Untuk orang-orang yang telah Tuhan tempatkan di dalam pemerintahan, mulai dari tingkatan yang tertinggi hingga terendah. Kami berdoa untuk mereka satu persatu. Biarlah Tuhan terus memurnikan hati mereka, supaya mereka bisa menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan penuh rasa takut akan Tuhan. Jangan biarkan mereka tergoda untuk menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan mereka. Tapi biarlah mereka boleh selalu sadar bahwa mereka adalah hamba Allah dan juga wakil rakyat. Mereka ada di pemerintahan bukan untuk diri mereka sendiri, tetapi untuk menjalankan kehendak Allah dan mementingkan kepentingan rakyat. Memasuki tahun 2024, sebagai warga negara Indonesia dan umat Kristen, kami juga mau belajar untuk menggunakan hak suara kami dengan bijak, dengan benar. Biarlah kami dapat diberikan hikmat untuk mendapatkan informasi yang tepat dan benar terkait dengan calon-calon yang akan mengikuti pemilu ini. Dan kami pun juga dapat memilih pemimpin yang benar. Terima kasih Tuhan. Biarlah hikmat-Mu senantiasa melingkupi kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.